kabarnya anak soleh-soleha? Semoga anak-anak selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, meskipun kita masih dalam masa pandemi, tetapi anak-anak harus tetap semangat ya dalam belajar, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Materi hari ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari nanti berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman menurut arti bahasa adalah percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul, agar kitab-kitabnya dijadikan pedoman hidup untuk meraih kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, marilah kita saksikan video cerita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita saksikan bersama-sama yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Do. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Hei, Do, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Dok? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Do, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Do. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Do. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihi salam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam.
Dan yang keempat, sekaligus kitab yang terakhir, adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun dong. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana, Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak, Oh. sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim. Kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kita jadi tahu ya bahwa kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama kitab Zabur, yang kedua kitab Taurat, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran. Sebagai orang muslim, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah yang merupakan rukun iman yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran bagi umat Islam wajib percaya secara ijmali, artinya hanya percaya saja, sedangkan memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban. Hal itu disebabkan kedudukan kitab suci selain Al-Quran berakhir dengan diutusnya para nabi dan rasul yang menerimanya. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran telah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oleh sebab itu, umat Islam wajib beriman kepada Al-Quran secara tafsili. Artinya, harus meyakini akan kebenarannya, memahami isi ajarannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab suci Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, marilah kita cermati kitab-kitab Allah sebagai berikut.
Pertama, kitab Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Injil artinya kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasa Al-Quran adalah berbahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Dalil beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu tertera dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nama-nama kitab Allah dan para rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk keempat kitab yang telah disebutkan di atas. Yang ketiga yaitu membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Dan yang keempat yaitu mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah diantaranya yaitu
menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita, sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Dan selanjutnya, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian materi singkat dari Bu Indah. Semoga bermanfaat ya. Anak-anak jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan juga tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.